Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kembali lagi dengan pembahasan soal-soal latihan Olimpiade. Nah, di sini ada soal yang menarik ya. Ada 3 partikel masing-masing bermassa M terletak pada titik sudut segitiga sama sisi bersisi A. Jadi di sini sisinya masing-masing adalah A ya. Ini sama sisi. Ketiga partikel tersebut berada di bawah pengaruh gaya gravitasi katanya. Dengan kecepatan berapakah partikel tersebut harus bergerak pada lintasan melingkar agar dapat mempertahankan bentuk segitiga sama sisi tersebut. Nah, jadi yang garis hitam ini, ini bukan batang ya, bukan batang yang menghubungkan partikel. Ini cuman garis untuk menunjukkan ke kita ini mereka berada pada keadaan segitiga sama sisi. Tapi antara partikel ini, ketiga partikel ini saling terikat dengan pengaruh gaya gravitasi ya. Jadi bukan diikat dengan tali, bukan juga dihubungkan dengan batang. Nah, ketiga partikel ini harus bergerak dengan kecepatan berapa? Jadi ini seperti mengorbit ya. Ketiga partikel ini harus seperti mengorbit ya. Jadi kalau di atas ya, partikel yang atas punya kecepatan v misalnya. Ya, kecepatan yang partikel bawah di sini harus kecepatannya v kemari ya. Jadi dia harus bersinggungan. Kalau ini nanti kecepatannya v ke sana gitu. Nah, dengan kecepatan v berapa mereka harus bergerak agar bisa mempertahankan bentuk segitiga sama sisi tersebut ya. Jadi ketika mereka berorbit, bentuk lintasan orbitnya tetap berbentuk segitiga ya. Lintasan orbitnya bentuk lingkaran, tapi mereka ini berada pada posisi segitiga sama sisi. Oke, begitu soalnya. Nah, kita tahu pada benda yang bergerak melingkar itu berlaku sentripetal ya. Jadi berlaku sigma F sama dengan M kali V kuadrat per R teman-teman. Ya, jadi sigma F yang berlaku adalah sentripetal. Nah, kita cukup meninjau salah satu partikel aja. Kita tinjau misalnya partikel yang di kiri ya. Partikel yang di kiri itu ditarik oleh partikel yang atas ya, tentu gaya gravitasi itu tarikan ya, bentuknya tarikan, nggak ada yang dorongan. Jadi ini gaya gravitasi partikel yang atas, kita buat F1. Kemudian gaya gravitasi oleh partikel yang kanan ini kita buat F2. Nah, karena bentuknya simetri segitiga sama sisi dan massanya juga semuanya sama, maka gaya gravitasi antara partikel ini bernilai G ya, massanya sama semua berarti M kuadrat ya. G M kali M jadinya M kuadrat per A kuadrat. Nah, nilai F1 dengan F2 teman-teman itu nilainya sama ya, yaitu F. F-nya bernilai G M kuadrat per A kuadrat. Oke, jadi F1 dan F2 ini sama nilainya dan membentuk sudut 60 derajat karena segitiga sama sisi. Nah, selanjutnya F1 dan F2 ini resultannya ya, resultannya itu tentu lebih kurang begini gambarnya. Nah, ini adalah resultan dari gaya gravitasi yang dialami oleh setiap partikel. Ya, setiap partikel tuh ada resultannya. Jadi kita cuma meninjau partikel yang kiri aja. Partikel yang kanan juga akan begini, teman-teman. Nah, F resultan ini itu harus berarah ke pusat lingkaran gitu ya. Ini kita gambar yang ini sedikit ya. Ini harus berarah ke pusat lingkaran, teman-teman. Ya, pusat lingkaran. Kalau nggak berarah ke pusat lingkaran, maka dia tidak akan tidak akan bergerak berputar mengelilingi lingkaran. Ya, ini F resultannya harus berarah ke pusat lingkaran. Ya, sehingga bisa menjadi gaya sentripetal. Nah, itu teman-teman idenya. Jadi gaya sentripetal di sigma F ini adalah gaya resultan dari gaya gravitasi sama dengan M V kuadrat per R. Jadi untuk mendapatkan nilai V kita harus mencari terlebih dahulu resultannya berapa. Resultan dari gaya gravitasi. Ya, kita cari di bawah. Resultannya tentu akar ya, penjumlahan vektor F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Ingat tadi F1 dengan F2 nilainya sama, maka langsung aja F kuadrat tambah F kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2 berarti 2F kuadrat kaliin cos 60. Cos 60 itu adalah setengah, teman-teman, ya kan? Kita coret 2-nya, maka hasilnya adalah
akar, ya, berarti hasilnya F kuadrat tambah F kuadrat tambah F kuadrat 3 F kuadrat. Ini kepanjangan akarnya. Sama dengan akar 3 F kuadrat. Atau F akar 3. Atau kita ganti kembali F-nya menjadi G M kuadrat per A kuadrat akar 3, teman-teman. Oke, begitu ya. Nah, di sini kalau kita masukkan kembali ke atas G M kuadrat per A kuadrat akar 3 sama dengan M kali V kuadrat per R. R-nya adalah jari-jari lingkaran. Nah, dalam kasus ini kita belum ada jari-jari lingkarannya. Yang ada cuma sisi segitiga. Jadi kita berhenti dulu ya. Kita coret dulu apa yang bisa lah. M-nya dicoret gitu ya. Jadi kita harus mencari R dulu, teman-teman. Oke. Kita batasi di sini ya. Kita berhenti dulu. Kita cari R. Cari R. Karena gambar yang ini udah agak kacau ya. Jadi kita cari gambar lain. Kita buat gambar lain. Ini nggak bisa lingkaran kayaknya. Ntar ya teman-teman. Berarti nggak usah begini. Kok jelek sih. Oke, kita buat manual aja lah lingkarannya teman-teman ya. Jadi ini lingkaran ya. Tadi lebih kurang lingkaran. Terlalu kecil. Nah, di lingkaran tadi ya teman-teman, kita punya tentunya segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Nah, anggap aja begitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita buat ini jadi begini. Oke, jadi di sini ya bisa, bentar teman-teman. Oke, jadi ini segitiga sama sisi teman-teman. Kita buat dulu ya teman-teman. Nah, begitu. Kemudian dari sini kemari itu adalah jari-jari, ya kan? Kemudian kita tarik kemari. Nah, begitu. Oke. Nah, jadi kalau kita buat teman-teman, yang merah ini itu adalah jari-jari yang ingin kita cari sekarang. Kemudian di sini sudutnya kita bisa tahu sudutnya ini pasti 30 derajat. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita ambil segitiganya, kita ambil aja lah segitiga, kita perbesar segitiganya kemari teman-teman. Kita perbesar segitiganya. Nah, lebih kurang begini ya teman-teman. Set begini. Nah, jadi yang sudut ini ya, sudut yang di sini nih, itu kan setengah dari sudut segitiga ya. Setengah dari sudut segitiga jadi 30 derajat. Yang kita mau cari adalah jari-jari. Kemudian yang jarak mendatarnya ini adalah A/2 atau setengah A. Ya kan? Nah, kita tinggal mencari R. Ini dari cos aja teman-teman, karena sisi samping yang diketahui. Jadi cos 30 sama dengan samping bermiring A/2 per R. Maka nilai R sama dengan A/2 kaliin cos theta. Kan begitu ya teman-teman ya. Jadi A/2 ya, cos tetanya bernilai ya, berarti A/2 kaliin cos theta, cos 30 berarti setengah akar 3 ya. Maka duanya dicoret, berarti nilai jari-jari adalah A per akar 3. Nah, jari-jarinya A per akar 3 kita kembalikan ke atas. Jadi di sini A per akar 3. A per akar 3 karena per kita bawa ke atas saja. Jadi akar 3 per A ya, karena di bawah tadi. Maka A-nya kembali bisa dicoret gitu ya teman-teman. Maka kita dengan mudah bisa mendapatkan nilai V. Akar 3-nya juga bisa dicoret ya. Akar 3-nya juga bisa dicoret dengan yang kiri. Maka kita mendapatkan sisanya G M per A ya, sama dengan V kuadrat. Begitu ya teman-teman. G M per A per dah. Jadi sisanya berarti V ya, sisanya kita langsung V sama dengan akar G M per A. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi iya, betul. Jadi ini adalah kecepatan yang dibutuhkan agar partikel ini
ketiga partikel ini bisa tetap mempertahankan bentuk segitiga sama sisi, dan mereka sambil bergerak berputar atau mengorbit satu sama lain. Oke, begitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.